secara terpisah di luar BINUS, karena kadang agak lama dari sistem kita keluarnya, dan banyak yang basa-basi tadi yang ke record gitu ya. Nah, jadi sekarang saya mulai perkuliahan di session pertama gitu ya. Nanti session kedua melanjutkan ini juga, akan ada tugas juga gitu ya, terkait session 1-2 ini. Yang pertama ini kita bahas dasarnya dulu ya, mata kuliah linear algebra. Ini emang agak lama nih, belum saya update. Bukan saya juga yang menyiapkan materinya, dari tim. Jadi kita bahas sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear ini sebenarnya udah teman-teman pelajari semua dulu waktu SMA. Oke. Dia mungkin tadi sudah saya sempat bilang ya. Dia adalah bagian sebenarnya dari matematika gitu ya, bidang matematika. Linear algebra itu bagian dari mathematics, dan dia itu menjadi dasar dari ilmu-ilmu seperti ilmu geometri, kemudian menggambarkan atau mendefinisikan garis bidang gitu ya. Nanti kalian akan nyambung juga di sini dengan analisa fungsi gitu ya. Nah, itu banyak sekali penerapan linear algebra seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian tapi ini baru basicnya saja ya. Karena di luar linear algebra juga ada non-linear gitu ya. Nah, itu lebih kompleks lagi, tapi kita tidak akan bahas di sini. Itu di luar skopnya. Oke, buku. Sekarang kalau terkait buku, ini saya agak lupa nih tadi nyampaikan. Sebenarnya kalian bisa download books-nya ini. Tadi ada info ya sedikit ya dari bentar. Gimana cara nampilinnya ini? Oke. Saya stop share dulu. Kemudian oke. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, jadi mahasiswa BINUS itu ini dari koordinator ya. Nah, kalian itu bisa mendownload gitu ya buku textbook dari BINUS Maya. Jadi silahkan dicek ini caranya mendownload buku textbook yang kita pakai di sini melalui fitur BINUS Maya gitu ya. Ya, jadi nanti saya share aja lah ini ya PPT ini di grup ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian butuh itu silahkan dipakai. Nah, berikutnya saya lanjut dulu ke materi kita. Saya tanya dulu gini, udah bener belum nih share screen-nya, balik ke slide ya? Sudah ya? Oke, terima kasih jawabannya. Oke. Nah, learning objective ya, ini untuk sebenarnya ya kalau kalian gimana ya bilangnya, salah satu trik menerka-nerka jawaban soal yang keluar di UTS atau UAS, lihat aja learning objektifnya ini. Kalau misalkan kalau pembuat soalnya bagus gitu ya, dia akan menyesuaikan dengan learning objective ini. Minimal ada satu soal terkait misalkan solve system linear equation using various method. Jadi kita nanti akan belajar berbagai metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, gitu ya. Triknya segitu sebenarnya. Lihat dari LO-nya ini. Nah, dan bagusnya setiap slide yang disediakan di perkuliahan ini pasti menyebutkan LO ini di awal-awal gitu ya, di awal-awal slide-nya. Oke. Nah, berikutnya saya coba masuk ya. Hari ini kita ada 3 bahasan. Hanya saja mungkin kita bahas 1 atau 2 saja dulu. Selanjutnya kita bahas di minggu depan gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu push gitu ya, harus selesai 1 minggu gitu ya, enggak. Jadi kalau memang waktunya sampai 1 pembahasan saja ya sudah sampai situ. Kalau misalkan bisa lebih, misalkan 2 ya kita lanjut. Kalau enggak ya sampai situ dulu gitu ya, supaya tidak terlalu capek juga. Oke.
Nah, sekarang saya mulai ya, langsung dari ini disebut oh ya, pengenalan sistem persamaan linier. Oke. Oke. Sekarang bentar ya. Oke. Ya. Nah, di sini saya mulainya dari contohnya ya. Kalau slide-nya biasanya mulainya dari definisi, saya mulai dari contohnya. Nah, teman-teman semua seharusnya gitu ya, kalau di SMA gitu ya, kalau diingat-ingat lagi pasti pernah kan lihat persamaan gitu ya. Persamaan itu cirinya ini, ada tanda sama dengan. Kemudian persamaan linier itu adalah sebuah persamaan di mana variabelnya itu tidak memiliki pangkat yang lebih dari atau kurang dari 1. Jadi pangkatnya pangkat linier semua atau pangkat 1 semua gitu ya. Misalkan nih, contoh ya, di contoh ini yang ini misalkan ya. Oke, yang ini. Yang ini X tambah 3Y sama dengan 7. X dan Y ini disebut dengan variabel. Keseluruhan ini kan ada sama dengannya ini ya. X tambah 3Y sama dengan 7 ini disebut dengan sebuah persamaan linier. Karena pangkat dari X dan pangkat dari Y itu tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 1 gitu ya. Nah, ini juga misalkan ya. X min Y plus 3Z sama dengan min 1. Jadi ini adalah sebuah persamaan linier dengan variabel X, variabel Y, variabel Z gitu ya. Semua pangkat dari X, Y, dan Z ini pangkatnya pangkat 1. Ini juga X1, X2 gitu ya. Jangan terkecoh dengan ininya ini ya, subscriptnya ini. X1, X2 ini sama artinya, dia adalah sebuah variabel namanya X1, variabel namanya X2, ini juga variabel X3, variabel X4. Oke. Pangkatnya semua pangkat 1. Ini semua yang sini ya. Bagian atas ini adalah persamaan linier ya, linear equation gitu ya bilangnya. Nah, yang bawah ini adalah contoh dari non-linear equation, dimana kalau dilihat ya, X tambah 3Y, tapi 3Y-nya ini pangkat 2. Nah, berarti kan kuadratik jatuhnya, quadratic equation. Jadi ini bukanlah linear equation gitu ya. Kemudian ini juga sinus gitu ya, sinus X tambah Y. Nah, sin ini bentuknya bukan bentuk linear. Sin ini bukan bentuk linear, jadi dia juga disebut dengan persamaan non-linear ya gitu ya. Logaritmik itu bukan non-linear gitu ya. Oke. Kemudian X, Y. Nah, X dikali Y, variabel dikali variabel, ini juga salah satu bentuk yang non-linear gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan dia non-linear. Jadi harap dipahami kenapa kok ini nggak ada pangkat 2 atau pangkat kurang dari 1, tapi ada perkalian antar variabel. Itu disebut juga non-linear equation. Ini juga sin X gitu ya. Ini non-linear. Nah, kalau ini jelas. Akar X ini kan X pangkat X1 pangkat min 2. Jadi dia akar jadinya kan. Nah, ini non-linear gitu ya. Nah, harapannya itu bisa memberi contoh dulu. Nah, karena dari contoh ini kita akan berkenalan dengan definisinya gitu ya. Nah, definisinya itu seperti ini. Jadi persamaan linear dengan n variabel. Nah, kalau saya kasih ini duluan biasanya akan aduh apa ini kan. N variabel, jadi jumlah variabelnya biasanya diinfokan ke kita sejumlah n. Bentuk umum dari penulisan variabel itu adalah x1 x2 x3 sampai xn. Jadi n ini sejumlah ini gitu ya. Kemudian nah, cara menuliskannya, nah, it can be expressed gitu ya. Begini cara umum penulisannya, A1 X1. Jadi untuk variabel 1 gitu ya. A ini
dan B ini disebut konstanta gitu ya. Konstanta di mana A ini merepresentasikan nanti pengali dari variabel ini. Misalkan tadi ya 3Y gitu kan, atau 1X gitu kan. Jadi A ini adalah ada korespondensi dengan masing-masing variabel. Itu sampai AN kali XN gitu ya. Nah, B ini adalah nilai, istilahnya kadang-kadang kalau di buku itu right hand side gitu ya, sisi kanannya. Kemudian nah, di sini juga diceritakan kalau jumlah variabelnya sedikit gitu ya. N sama dengan 2, N sama dengan 3. Biasanya dia ditulis dengan tidak format umumnya ini, tapi ditulisnya dengan X, Y, Z gitu kalau 3 ya. Nah, ini ya contohnya X, Y, Z. Variabelnya ditulis dengan huruf saja biasanya gitu ya. Tidak ada subscriptnya. Oke. Nah, ketika B-nya nilainya 0, nah ini ada special case lagi. B-nya nilainya 0, nih. Persamaan linear yang memiliki B sama dengan 0 disebut homogeneous linear equation, gitu ya. Nah, homogeneous linear equation ini punya properti khusus nanti, tapi belum dibahas di sini. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau tadi kan hanya satu-satu ya persamaannya ya. Persamaan X tambah 3Y sama dengan 7, atau setengah X min Y tambah 3Z sama dengan min 1. Nah, di sini ketika kita punya lebih dari satu persamaan linear gitu ya. Misalkan nih, ada persamaan 1 gitu ya. Adalah 5X plus 3Y sama dengan 3. Persamaan 2 adalah 2X min Y sama dengan 4. Nah, ketika kita mempertimbangkan atau di sebuah sistem yang kita pakai itu dua persamaan ini berlaku, maka sistem tersebut disebut dengan sistem persamaan linear. Sistem itu artinya terdapat lebih dari satu persamaan linear. Ini satu persamaan linear, ini persamaan linear kedua. Lebih dari satu persamaan linear dipertimbangkan secara bersama gitu ya. Nah, ini disebut sistem persamaan linear. System of linear equation gitu ya. Dimana dia terdiri dari beberapa linear system atau persamaan linear. Nah, variabelnya tetap ya, variabelnya kadang-kadang disebut juga dengan unknowns gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian lihat di buku yang kalian pakai itu ada unknowns, itu sama dengan variabel artinya. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan M jumlah persamaan, berarti ini ada 1, 2 gitu, 2 persamaan. Kalau ada lebih dari 2 ya M-nya ini sejumlah itu, misalkan 3 atau 4 sampai sejumlah M. Nah, dan N unknown atau N jumlah variabel bisa ditulis begini. Jadi indeks pertama memberikan kita informasi ini persamaan linear pertama, variabel pertama ya, X1. Persamaan linear pertama, variabel kedua, X2. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini B1 artinya right hand side dari persamaan linear pertama. Kemudian kalau yang kedua, persamaan linear kedua, variabel pertama. Persamaan linear kedua, variabel kedua. Kayak gitu. Dan seterusnya sampai persamaan linear ke M, variabel pertama, persamaan linear M, variabel ke N. Gitu ya. Ini bentuk umum. Gitu ya. Oke. Nah, contoh persamaan linear, sistem persamaan linear ya. Kalau persamaan linear hanya satu aja ya. Sistem persamaan linear itu ada keseluruhannya. Oke. Misal persamaan linear dengan kalau ini, kalau ini adalah persamaan linear dengan jumlah persamaan adalah 2. Dan jumlah variabel adalah 2 ya. Ini ada 1 persamaan pertama, persamaan kedua. Variabel pertama, variabel kedua ya. 5X tambah 3Y sama dengan 3. 2X min Y sama dengan 4. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika kita disuruh menyelesaikan sistem persamaan linear ini ya. Selesaikanlah sistem persamaan linear berikut ya. Ada 2 gitu ya. Artinya apa? Artinya kita disuruh nyari berapa nilai X dan nilai Y sedemikian hingga persamaan ini terpenuhi. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang masih ingat nggak caranya? Oke, metode eliminasi. Betul. Betul sekali. Caranya metode eliminasi ya.
X sama dengan 1, Y sama dengan min 2. Bentar. Ini dieliminasi. Kita coba dulu ya. Metodenya betul eliminasi. Nah, hasilnya ya benar. Saya lupa. Jadi ketika kita mengeliminasi, yang paling gampang dieliminasi apa? Ini Y-nya kan. Kita jumlahkan karena udah sama konstantanya gitu kan. 5X tambah Y dengan 3 dijumlahkan dengan 2X min ini ya, ditambah gini. Kita akan dapat yang baru itu adalah berapa nih? 7X sama dengan 7. Maka X sama dengan 1. Nah, kalau kita udah dapat X-nya 1, gitu ya, kita masukkan 2 kali 1. Ini dari persamaan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Gitu kan. Ini masukkan hasil ini ke persamaan 1. Ya kan. 2 kali 1 minus Y sama dengan 4. 2 kali 1 ya. Minus Y, ini 2-nya pindah ke sana. Sama dengan 2. Maka Y sama dengan minus 2. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa selesaikan. Metode eliminasi, betul sekali. Tadi siapa yang jawab? Jason ya. Bagus ya Jason ya. Oke, berikutnya nah, yang kedua sama juga caranya. Tapi ini kalau kita lihat ya, ini persamaan linear ini punya M sama dengan 2, N sama dengan 3. Karena persamaan 1, persamaan 2, variabelnya 1, 2, 3. Nah, ini saya langsung aja lah. Nah, penyelesaiannya ya metodenya bisa pakai eliminasi, bisa pakai nanti metode Gauss gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Oke. Di sini tugas kita pertama saya adalah mengenalkan dulu sistem persamaan linear ke kalian. Oke. Nah, tadi udah sempat disinggung ya. Kalau diminta untuk menyelesaikan persamaan linear, artinya apa? Artinya kita mencari solusi ya. Solusi ini. Solution of linear system, mencari solusi dari persamaan linear tersebut. Solusi atau unknown ya, dari persamaan linear sejumlah n unknown, misalkan tadi ya, x1, x2 sampai xn, itu biasanya direpresentasikan dengan S1, S2 sampai Sn, di mana S ini adalah sebuah angka atau sebuah value atau sebuah nilai. Nah, nanti kita akan menuliskan X1 nilainya berapa, X1 nilainya S1 gitu misalkan, S1 nilainya 4 gitu misalkan tadi ya. X1 1 gitu ya. X2 nilainya tadi ya min 2 gitu kan. Contoh saja. Ini berupa angka, ini tetap berupa variabel gitu ya. Sampai xn sama dengan sn. Nah, kita akan mencari nilai tersebut ya, x1 sampai xn, sedemikian hingga setiap persamaan, each equation, ini nilainya kalau kita cek sisi kanan dan sisi kiri, kan di tengahnya kan sama dengan gitu ya. Itu bernilai true atau bernilai masih benar atau bernilai valid gitu ya. Seperti yang kita tadi cobakan ya. Ini ya. Ketika kita dapat solusinya, ini kan tadi x sama dengan x sama dengan 1, y sama dengan min 2. Ini adalah solusinya s gitu ya. Nah, x1 kalau kita masukkan ke sini, y kalau kita masukkan ke sini, nilainya ini misalkan x1 kali 5 tambah min 2 sama dengan 3. Apakah ini bernilai true atau bernilai valid atau bernilai benar? Nah, kalau kita lihat ya ini 3 sama dengan 3 jatuhnya. Nah, ini benar. Kita masukin lagi ke sini. 2 kali 1 min 2 sama dengan min 2 ya. Berarti plus 2 sama dengan 4. Berarti nanti 4 sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini bernilai benar atau tidak ya? Benar, true. Nah, ini berarti valid ini. Inilah solusi dari sistem persamaan linear ini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, artinya kalau kita disuruh menyelesaikan sebuah persamaan linear, kita artinya diminta untuk mencari solusi
dari persamaan tersebut, di mana solusinya adalah kita bisa representasikan dengan begini. Berapa sih nilai variabel-variabel tersebut sedemikian hingga semua statement dari persamaan linear yang kita miliki di dalam sistem tersebut bernilai true gitu ya. Nah, solusi ini disebut juga dengan ordered n tuple gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi ini bahasa Inggrisnya. Nah, secara umum ini kita bisa katakan sebuah sistem persamaan linear. Nah, ini istilahnya ya. Dia disebut konsisten gitu ya. Nanti mungkin keluar kalau pakai bahasa Inggris gitu ya. Define apakah persamaan linear ini konsisten atau inkonsisten kan gitu ya. Kalian nanti jangan sampai bingung. Oh, itu maksudnya kita cek apakah dia punya solusi atau tidak punya solusi gitu ya. Oke. Punya solusi artinya apa? Punya solusi artinya paling tidak ada satu buah solusi kayak tadi ya. Solusi S1 sampai Sn yang valid untuk semua persamaan yang ada di sistem tersebut. Maka dia disebut konsisten. Tapi kalau dia nggak ada solusinya, gitu ya. Oh, nggak ada nih solusi yang bikin semua itu valid persamaannya. Maka sistem persamaan linear ini disebut inkonsisten. Oke? Nah, ini penting karena mungkin ada tugasnya nanti keluar ini. Menentukan mana yang konsisten, mana yang enggak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Kalau kita bicara gimana sih keterkaitan antara sistem persamaan linear dengan geometri gitu ya. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. Persamaan linear dengan ilmu geometri. Geometri itu kan yang bidang, garis, kayak gitu yang bahas itu. Nah, gimana keterkaitan antara persamaan linear dengan geometri? Nah, kita ambil contoh sederhana di sini. Persamaan linear, sistem persamaan linear dengan jumlah variabel n ya, balik ya. N sama dengan 2. Artinya ada 2 variabelnya. Di sini kalau teman-teman lihat X dan Y. Nah, kalau kita punya persamaan linear seperti ini, kan misalkan ya X tambah Y sama dengan 2 gitu. Artinya dia kan berupa ini persamaan garis kan. Y sama dengan 2. Y sama dengan min X plus 2 kan gitu. Ini persamaan garis, ya kan? Nah, kalau kita punya 2 persamaan linear dengan M sama dengan 2 gitu. M itu artinya 2 persamaan, artinya 2 garis gitu ya. M sama dengan 2. Ini artinya ada 2 garis. Ini M untuk yang pertama, ini M untuk yang kedua gitu ya. Dan masing-masing garis punya 2 variabel ya, yaitu X dan Y. Nah, artinya kalau kita kembali ke tadi, carilah solusi dari persamaan linear ini. Ketika persamaan linear tersebut 2 garis gitu ya, dan 2 garis ini adalah 2 garis paralel, kan dia tidak saling bertemu gitu ya. Maka ini disebut dengan persamaan linear, sistem persamaan linear yang tanpa solusi kalau dia jumlah variabelnya 2. Karena dia nggak ada saling berpotongan. Tapi kalau dia berpotongan di satu titik gitu ya, sebenarnya solusi yang kita cari itu yang ini sebenarnya. Inilah nilai S-nya. Nah, kalau dia berpotongan di satu titik, artinya dia punya satu solusi. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah, kedua garis ini merupakan garis yang sama gitu ya. Jadi dia saling berhimpitan. Artinya, setiap titik yang ada di garis ini merupakan solusi. Gitu ya. Nah, persamaan yang seperti ini dikatakan memiliki solusi yang jumlahnya tak hingga banyak atau infinite many solution gitu. Oke, itu adalah ilustrasi bagaimana 2 persamaan linear yang kalau kita gabungkan dia jadi sebuah sistem. Dia itu sebenarnya kita kalau disuruh nyari solusinya itu sebenarnya mencari titik potong antara dua garis tersebut saja. Karena masing-masing persamaan itu adalah satu garis gitu ya. Kalau 3 garis gimana Pak? Ya kalau 3 garis ya tinggal tambahin lagi 1 garisnya. Kan M-nya jadi 3 gitu ya. M3, N-nya jadi 2, tambah lagi 1. Misalkan kalau di sini ya
Nah, tambah lagi 1. Oh, ini tetap satu persamaan linear. Kalau dia 3 garis dan begini gimana? Satunya berpotongan di sini, satu berpotongan di sini. Apakah dia punya solusi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena persamaan linear, kalau kalian balik lagi ke definisinya, dia harus valid untuk semua persamaan. Gitu ya. Kalau kita bilang kok solusinya di sini, ya di sini. Ini kan hanya perpotongan antara, katakan ini garis 1, garis 2, dan garis 3. Ini kan hanya perpotongan antara garis 1 dan 2. Tapi dia tidak berpotongan dengan garis 3. 1 dan 3. Dia tidak berpotongan dengan garis 2. Sedangkan yang ini dia hanya berpotongan antara 2 dan 3, tidak berpotongan dengan 1. Artinya ada salah satu yang tidak valid gitu kan. Tidak true statementnya. Nah, ini tetap dikatakan no solution gitu ya. Harap dipahami itu. Oke. Kemudian lanjut dulu ya. Nah, ini definisinya yang tadi sistem persamaan linear ini mengulangi saja ya. Dengan dua variabel. Nah, sistem persamaan dengan dua variabel, two unknowns gitu ya, variabel merupakan perpotongan antara garis-garis yang membentuk persamaan tersebut. Oke. Jadi contoh sebuah persamaan linear di mana kita gambarkan dengan bidang kartesius x, y. Solusi x, y yang diharapkan itu adalah titik potong dari dua garis tersebut gitu ya. Ada 3 kemungkinan saja. Apakah dia dua garis yang paralel dan unik gitu ya. Yang kayak tadi ya, ada 2 garis tidak saling berpotongan, atau dia begini bentuknya bebas. Tidak saling berpotongan artinya dia tidak ada solusinya, no solution. Artinya sistem persamaan tersebut inkonsisten kalau kita balik ke yang sebelumnya. Nah, kemungkinan kedua, dia mungkin berpotongan pada satu titik tadi ya, ini dan ini. Jadi di titik ini x, y inilah yang disebut solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, artinya dia mempunyai exactly one solution gitu ya. Ini yang sering keluar di soal-soal waktu SMA. Tapi yang ketiga ini garisnya saling berhimpitan, sama sebenarnya garisnya. Dan dia mempunyai titik potong di masing-masing garis tersebut. Artinya kan banyak sekali titik yang membentuk sebuah garis, bisa tak hingga jumlahnya. Nah, maka disebut infinite many point atau infinite many solution gitu ya. Oke. Nah, kalau 2 kan lebih mudah ya memahaminya. Sekarang kalau 3, persamaannya ada 3, garisnya ada. Nah, kalau variabelnya ada 3, dia bukan garis lagi, tapi dia berupa sebuah bidang gitu ya, bidang 2 dimensi gitu ya, karena ada x, ada y, dan posisi z-nya di situ gitu ya. Nah gitu. Nah jadi dia sebuah bidang gitu ya, bidang 3 dimensi. Kemudian tapi kalau kita balik lagi ya ke tadi, ini jumlah m-nya atau jumlah bidangnya jadinya ada 3. Jumlah variabelnya juga ada 3, x, y, z gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat persamaan, kalau kita diminta carilah solusi dari persamaan linear ini gitu ya. Jadi dia akan punya 3 persamaan ya, 1, 2, 3 gitu ya, karena ada 3 bidang. Kemudian ada x, ada y, ada z, x, y, z, x, y, z. Entah berapa nilai masing-masing x, y, z-nya. Nah, jadi kalau kita diminta mencari solusinya, artinya kita disuruh apa? Carilah nilai x, y, z sedemikian hingga dia bernilai true untuk masing-masing statement ini. Ya, valid nilainya gitu. Nah, kalau kita koneksikan balik lagi ya ke geometri, sebenarnya kita mencari titik potong antara 3 bidang tersebut. Nah, kemungkinan yang bisa terjadi ada 3, masih sama. Artinya ada no solution. Tidak bisa menghasilkan yang semuanya nilainya true, gitu ya. Ada yang bisa bernilai one solution, berpotongan di satu titik saja, gitu ya. Ini sering waktu SMA yang keluar tuh seperti ini. Atau yang infinite many solution, di mana dia berpotongannya di banyak
titik alias berupa garis nih ya. Garisnya di sini. Ini bahkan berupa bidang gitu ya, perpotongan di seluruh bidang. Ini perpotongan di satu garis. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, no solution itu contoh-contohnya. Misalkan dia 3 bidang yang saling paralel. Nggak ketemu tuh masing-masing bidang, nggak ada potongannya. Nah ini 2 bidang itu paralel, bidang 1, bidang 2. Bidang 3 ini berpotongan, tapi berpotongan di ruas yang berbeda dengan bidang 1, bidang 2. Artinya untuk ini dia valid hanya untuk bid 1 dan 3. Yang perpotongan di sini dia valid antara 2 dan 3 saja. Jadi dianggap tidak punya solusi juga. Begitu juga kalau bentuknya seperti ini. Ya, ini 1, anggaplah 3, ini 2. Ya sama saja, perpotongannya hanya di 2. Nah di 3 ya, 1, 3 bisa valid tapi 2 nggak valid. 1, 2, 1, 2, 3 valid tapi 1 nggak valid gitu ya. Ini. Nah kalau yang ini ya kebetulan ada 2 yang saling berhimpitan gitu misalkan ya. Ada 2 di sini. Ada 1 yang ternyata paralel sama itu, bidang itu. Jadi nggak ada solusi juga. Nah yang berikutnya yang one solution dia berpotongan di satu titik gitu ya. Kebetulan 3 bidang ini, bidang 1, bidang 2, bidang 3 semua ada pertemuannya di satu titik ini. Nah ini disebut solusinya. Solution. Jadi kita dapat nilai X sama dengan berapa, S1, Y sama dengan berapa, S2, Z sama dengan berapa, S3 gitu ya. Ini disebut solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Nah berikutnya yang contoh-contoh yang tak hingga banyak ya, berpotongannya di satu garis atau di satu bidang atau di ini 2 berhimpitan terus satunya berpotongan di garis gitu ya. Jadi tetap banyak, tak hingga banyak jumlah perpotongannya. Nah kalau didefinisikan ini jadinya seperti ini. Jadi sistem persamaan linear dengan 3 variabel, di mana ini contohnya adalah 3 sistem persamaan alias M-nya sama dengan 3. Kemudian 3 unknown atau N-nya sama dengan 3. Ini contohnya. Dimana kalau kita cari solusinya, artinya kan kita cari X, cari Y, cari Z yang memenuhi ini, semua ini bernilai true. Gitu kan? True E gitu ya. Terus ada 3 kemungkinannya, tidak ada solusi, 1 solusi saja, dan infinite many solution. Oke, seperti yang digambarkan pada gambar tadi. Oke. Nah, ini berikutnya adalah sistem persamaan linear itu. Jadi ya, ini penjelasan lebih detail mengenai bagaimana mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Nah, jadi contohnya tadi dia kan ini contoh yang mempunyai 1 solusi ya. Ketika dia punya 1 solusi, nah ini kita contohkan cara mencari solusi dari sistem persamaan linear. Ini metodenya metode eliminasi ya. Jadi kita punya persamaan 1, kemudian persamaan 2 gitu ya. Kita bisa mengeliminasi yang ini ya, Y-nya dengan menambahkan mengeliminasi oh ini dia mau mengeliminasi X ya. Ya ini dia eliminasi X dulu. Kemudian kita bisa menambahkan persamaan kedua. Ini kan dia punyanya X-nya 2 ya. Di sini punya X1. Jadi kalau kita mau eliminasi X persamaan 1 dan persamaan 2 kalau mau ditambahkan, artinya kita harus mengalihkan persamaan 1 dengan minus 2 ya. Ini dikalikan minus 2. Kemudian ditambahkan dengan persamaan 2. Oke. Nah, kita akan dapat 2 ya, minus 2. Bentar. Kenapa dia jadi begini ya? X 3Y. Y sama dengan 4/3 minus 2 min Y. Bentar. Setelah dikurangi jadi 3Y/4. Oh, oke. Oke, setelah ditambahkan jadinya setelah dikurangi jadinya 3Y ya. Minus ya. Ini ya. Ini dikalikan min 2
min 2, min 2, min 2. Oh ya 3Y ya, ini jadi X, ini jadi min 2X plus 2Y sama dengan min 2 kan gitu ya. Nah ini persamaan 1 jadi berubah jadi begini. Kemudian ditambahkan, nah ini kan jadi X-nya jadi hilang ya, Y-nya jadi 3Y ya. Jadi saya ulangin ya, min 2X tambah 2Y sama dengan min 2 ditambahkan dengan 2X tambah Y sama dengan 6. Ditambah kan gitu ya. Ini hilang, ini jadi 3Y sama dengan 4. Ya, makasih ya tadi siapa? Darmawan ya. Oke, ini adalah yang baru. Jadi kita dapat 3Y sama dengan 4. Artinya Y adalah 4/3. Sekarang kalau kita masukkan di situ, balikkan ke X-nya, X dengan 1 tambah Y, maka kita dapat X adalah 7/3. Oke. Nah, metode eliminasi gitu ya. Jadi kita dapat solusi S sama dengan 7/3 dan 4/3 gitu. Nah, ini karena dia hanya satu titik yang berpotongan gitu ya, maka kita sebut dia persamaan ini menghasilkan satu solusi saja. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa tahu sebuah persamaan linear itu punya satu solusi, banyak solusi, atau tidak punya solusi. Nah, itu ada namanya sistem augmented matrix dan sistem elementary row operation gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Yang jelas ini awalnya dulu ya. Jadi kita bisa mengalihkan terus menambahkan dengan yang lain. Oke. Nah, kalau dia nggak punya solusi gitu ya. Contoh kalau bagaimana sebuah persamaan linear itu nggak punya solusi. Oke. Yang tadi sama ya. Tapi sistem persamaan linearnya beda. Ini persamaan linear 1, persamaan linear 2. Persamaan linear pertama, persamaan linear kedua. Nah, kalau kita mau mengeliminasi X gitu ya, artinya kita kalikan X dengan kalikan persamaan 1 dengan min 3, ini kali min 3. Oke. Kemudian kita tambah dia dengan persamaan kedua. Ya. Jadi kan ini jadi min 3X tambah min 3Y sama dengan min 12. Oke. Kalau kita tambah, kita dapat ini nih. 0 sama dengan min 6. Nah, 0 sama dengan min 6 ini kan nggak valid ya. False ini. Not true gitu ya. Artinya, ketika kita dapat sebuah hasil yang begini gitu ya. Ini contradiction gitu ya. Secara geometris artinya apa? Dia garis ini paralel sebenarnya. Paralel dan unik gitu ya. Artinya tidak ada perpotongan antara dia perbedaannya di Y-nya saja gitu ya. Dia perbedaan di lokasinya. Dengan melihat ada fenomena ini atau fakta temuan ini, maka kita bisa bilang ini persamaannya tidak memiliki solusi karena ada persamaan yang tidak valid di sini. Oke, itu perlu diingat-ingat. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan sistem persamaan linear yang memiliki tak hingga banyak solusi? Nah, kita sama nih. Persamaan 1, persamaan 2. Kemudian kalau kita mau eliminasi X pada persamaan kedua gitu ya. Kita kalikan ini dengan minus 4. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan ini ditambahkan nih. Gitu kan? Tambah berarti ini kan jadinya minus 16, ini jadinya plus 8, ini jadinya minus 4. Kalau kita tambahkan, oh ternyata ini jadinya 0, ini jadinya 0, ini sama dengan 0. Artinya 0 sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu yang seperti ini, 0 sama dengan 0, maka ini artinya persamaan linear ini memiliki tak hingga banyak solusi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau secara geometris gimana? Artinya garis ini saling berhimpitan sebenarnya. Ya. Dia sebuah garis yang sama. Coba ini dibagi 4.
maka dia dapat persamaan kedua itu 4x min 2y sama dengan 1. Sama persamaannya gitu ya. Jadi dua garis yang sama dia. Oke. Ya. Nah, ketika kita punya ini artinya apa? Ini kan secara formal itu ini indikator saja. Tapi secara formal kan kita dapat ini ya persamaan yang tadi ya. Nah, 4x min 2y ini persamaan barunya. Persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan baru. Di persamaan baru 0 sama dengan 0 ini kan always true gitu ya. Jadi kita bisa eliminasi dia, nggak usah diperhatikan dulu. Kita fokus di persamaan yang baru ini, yang pertama ini. 4x min 2y sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cari nilai berapa sih nilai x dan nilai y yang valid, pertama kita rubah dulu dia jadi x sama dengan 1/4 plus setengah y. Ini caranya kan ya min 2x ini digeser ke kanan kan, 4x sama dengan 2y plus 1 kan gitu ya. Nah, ini dibagi 4 bagi 4 dua ruasnya, dapatlah ini yang baru. Nah, ini ditulis di sini. Oke. Nah, kita ganti parameter y ini dengan t. Variabel y ini dengan variabel sementara gitu ya, yaitu t. Jadi kita asumsikan berapa? Oh, x sama dengan 1/4 plus setengah t, dimana y adalah t gitu ya. Ini secara formal ya cara hitung-hitungannya. Agak ribet tapi ya ini formalnya caranya. Nah, ketika kita disuruh menjawab untuk yang infinitely many solution, caranya adalah ketika t-nya sama dengan 0, artinya y-nya juga sama dengan 0. Oh iya silakan. Oke, jadi t sama dengan 0, y sama dengan 0, maka solusinya adalah kan ketika t-nya sama dengan 0, berarti x-nya adalah 1/4. Berarti solusinya adalah 1/4,0. Ketika t-nya sama dengan 1, berarti y-nya adalah x-nya adalah 3/4. Y-nya adalah 1 gitu ya. Demikian seterusnya. Kita bisa mencari tak hingga banyak jumlah solusi dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan berapapun gitu ya. Oke. Yang ini hanya mengulangi saja ya. Contoh yang tadi. Jadi silahkan dicek sendiri gitu ya. Oke. Ya. Sebelum kita masuk elementary row operation, mungkin saya mau kasih break dulu ya. Bagi yang mau ke toilet atau mau kemana gitu, silahkan. 10 menit, nanti kita balik 10 menit lagi gitu ya. Saya juga mau break dulu ini. Kita lebih sedikit materinya nggak apa-apa waktunya. Dan juga nanti saya akan coba perlihatkan nanti kita ada tugas. Ya mungkin waktunya 2 minggu gitu ya. Supaya teman-teman bisa mengerjakan dulu dan sekaligus pelajari. Jadi oke, tadi kan sekilas ya sistem persamaan linear, mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, sebenarnya teknik yang kita gunakan tadi itu ada namanya gitu ya. Ada di sini diistilahkan dengan bukan tekniknya ya, tapi prosedur yang kita lakukan itu nanti akan yang kita gunakan itu ada istilahnya. Nah, di sini istilah yang dipakai di buku ini ada yang disebut dengan elementary row operations gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh lanjutkan ya, apa itu elementary row operation? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita sambungkan dulu apa kan row itu kan baris ya. Kolom itu kolom. Kalau istilah ini dipakai di mana? Itu adalah dipakai di matrix ya. Diistilahkan dengan sebuah tipe data gitu ya. Matrix di ilmu kalkulus juga dikenal dengan yang disebut dengan matrix. Kita akan berkenalan lagi lebih detail dengan matrix, tapi ini untuk kebutuhan mengenalkan elementary row operation, kita harus tahu dulu ada yang disebut dengan augmented matrix. Nah, apa itu augmented matrix gitu ya? Augmented matrix ini dipakai kalau dalam konteks ini untuk merepresentasikan
sebuah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriksnya gitu ya. Matriks itu kan bentuk yang bawah ini ya. Kalau teman-teman lihat ada mekanismenya, dia punya akan ada ini ya, kurung siku, kemudian di dalamnya ada nilai-nilai gitu ya. Nah, augmented matrix ini adalah cara untuk merepresentasikan dari persamaan ini ke dalam bentuk matriksnya. Ini augmented matrix namanya. Nah, kenapa diperlukan augmented matrix ini? Ketika jumlah variabel ini sudah semakin panjang gitu ya. Jumlahnya semakin banyak gitu ya. N-nya bisa jadi 20. Kalau kita nulis X1, X2, X3 sampai X100 itu bisa jadi terlalu panjang gitu ya, terlalu kompleks penulisannya. Maka dengan augmented matrix ini bisa ditulis seperti ini karena kita udah tahu di sini yang depan ini pasti terkait dengan variabelnya. Yang belakang ini terkait dengan right hand side-nya gitu ya. Nah, urutan variabelnya itu pasti jelas di sini X1 sampai Xn gitu kan. Nah, jadi dia itu adalah kesepakatan dari augmented matrix untuk penulisan sebuah persamaan linier gitu ya. Jadi ini ya, ini kan ada satu. Nah, di sini ini maksudnya satu. Kemudian ini ada satu lagi ya sebenarnya kan. Nah, di sini ada satu gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada X3-nya gimana? Di sini ditulisnya 0 kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan augmented matrix. Kemudian berikutnya itu ini bentuk umum saja ya, bentuk umum dari augmented matrix, dimana teman-teman bisa lihat sendiri bahwa dia kalau kita punya persamaan linear seperti ini, A sampai M kali N, X kali N, di sini B-nya sampai M. M ini menunjukkan jumlah persamaannya gitu ya. N ini menunjukkan jumlah variabelnya. Maka kalau kita convert ke dalam augmented matrix-nya, bagian A-nya, konstantanya di depan gitu ya, terurut sesuai dengan M-nya ini dari 1 sampai M di bawah. Dan kolomnya merepresentasikan variabel, yaitu jumlah N-nya gitu ya, dari 1 sampai N. Bagian depan ya. Nah, bagian belakang ini khusus untuk nilai B-nya. Dimana B ini mulai dari 1 sampai ke bawah nilainya M. Oke? Jadi jangan dibolak-balik gitu ya. Itu bentuk augmented matrix untuk persamaan linear ini tidak bisa dibolak-balik. Nah, sekarang kalau kita bicara elementary row operation itu apa? Itu merupakan kalau kita hubungkan tadi ya, yang persamaan linear itu kalau untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear, ya, mencari solusi sebuah persamaan linear, sebenarnya kita melakukan operasi aljabar gitu ya. Operasi aljabar di mana prinsip dari operasi yang kita lakukan yang tadi ya, mau mengalihkan, mau menambahkan, mau membagi gitu ya. Prinsip dari metode aljabar dari yang kita lakukan pada setiap persamaan tersebut adalah kita tidak boleh mengubah arti dari persamaan tersebut. Misalkan kalau kita bagi dengan 4 gitu ya, kedua ruas harus dibagi 4 gitu ya. Jadi dia tidak mengubah artinya. Bentuknya boleh berubah, artinya tidak boleh berubah. Nah, jadi kalau kita lihat yang bagian atas ini ya, secara umum ada 3 operasi aljabar yang dilakukan untuk sistem persamaan linear. Ada 3 ini ya. Oke, pertama, mengalihkan sebuah persamaan dengan sebuah konstanta yang nilainya nggak 0. Ya tadi ya kali 2, kali 4. Kalau bagi itu gimana? Kali setengah gitu ya. Kali dengan sepernya gitu ya, bagi itu. Kemudian kita bisa menukar kedua persamaan. Jadi yang mana persamaannya duluan, yang mana persamaannya belakangan tuh boleh. Tuh. Kemudian menambahkan yang tadi ya, yang sudah dikalikan konstan di pertama itu, sebuah persamaan dikalikan sebuah konstanta dengan persamaan lainnya. Nah, ini yang disebut eliminasi tadi. Nah, jadi prinsipnya ya tiga operasi utama ini di persamaan linear. Nah, sekarang apa hubungannya dengan augmented matrix? Kalau kita rubah dari persamaan linear menjadi augmented matrix-nya, sebenarnya kan dia sebuah hal yang sama kan?
ya. X tambah Y sama dengan 3. 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, ini kalau kita rubah kan cuma jadi 1, 1, 3, 2, 1, 4. Kan begini kan. Ini disebut augmented matrix-nya. Nah, di augmented matrix, operasi yang dilakukan juga sama, yaitu kalau di sini dia setiap baris itu menunjukkan sebuah persamaan gitu ya, persamaannya. Maka operasi yang dilakukan adalah di operasi setiap barisnya alias row gitu ya. Row, for every row. Multiply row, interchange row, edit constant to the row gitu kan. Intinya ini sama nih. Operasi 3 di atas sama 3 di bawah sama. Nah, operasi terhadap baris ini disebut dengan elementary row operation. Jadi 3 operasi ini disebut dengan elementary row operation, di mana dia digunakan di augmented matrix-nya, tidak di sistem persamaan linearnya. Itu aja sederhananya elementary row operation. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat. Nah, ini mohon maaf agak lebih sedikit ya. Ketika kita punya persamaan linear yang ini ya, yang sebelah kiri. Nah, kita rubah ke dalam bentuk augmented matrix-nya. Ini sama ini bentuknya ya. 1, 1, 2, 1x tambah 1y tambah 2z tambah sama dengan 9. 2x tambah 4y min 3 sama dengan 1. 3x tambah 6y sama dengan min 5 sama dengan 0. Oke, ini sama. Nah, sekarang operasi pertama. Kita mau apa nih? Tambah 2 dikali first equation to the second equation. Berarti ini ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 gitu ya. 2 kali min 2 kali persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2. Artinya dia mau menghilangkan X ini. Ya kan? Nah, ini kalau dilakukan, maka kita dapat persamaan baru. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Hal yang sama kita lakukan pada augmented matrix. Hanya saja bukan di persamaannya, tapi di row-nya. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3. Ya benar, row 1, row 2, row 3. Maka kalau dikalikan gitu ya, min 2 terus ditambahkan dengan yang kedua gitu ya, baris kedua, maka didapatkan segini. Ini juga ekuivalen nih. 1x, 1y, 2z. 1x, 1y, 2z sama dengan 9. 0x, 2y, minus 7z. 0, 2, min 7 sama dengan 17. Min 17. Nah, ini masih sama kan? Terus kita lakukan lagi, lanjut. Ya, min 3. Jadi ini menghilangkan ini dulu kan. X yang bawah ini. Maka kita dapat ini yang baru ya. Nah, ini ekuivalen lagi. 1, 0, 0 ini. 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, min 7, 12. 0, ini kan 0x. Tambah 3y, min 17, sama dengan min 27. Sama ini. Kiri dan kanan ya. Yang kanan disebut elementary row operation. Nah, selanjutnya. Nah, ini agak dari sini berarti ya. Anggaplah seperti yang tadi kita dapat hal yang sama gitu ya. Ini operasinya. Kemudian lanjut lagi, ini kan sudah kita dapat di sini 1. Ini intinya nyari ini 1 dan 1 dulu. Nah, sekarang dia menghilangkan yang bawahnya sini ya. Yang 3 ini ya, 3y ini. Maka dia dikalikan min 3. Terus yang row persamaan kedua dikalikan min 3 gitu ya. Tambah persamaan 3. Persamaan kedua tambah persamaan 3 gitu ya. Dapatlah yang baru. 1, 2 ya. Di augmented matrix-nya juga sama. Row kedua dikalikan min 3 ditambah dengan row ke-3. Row kedua, row ketiga. Maka kita dapat hasil yang sama nih. Ya. Ini nggak berubah, yang atas 1, 1, 2, 9, yang bawah 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Yang bawah ini yang paling terakhir berubah, karena hilang yang y-nya sama dengan 3. 0, min setengah, min 3 per 2. Nah, ini berikutnya. Ya, sekarang dia mau bikin ini jadi 1 lagi gitu kan ya. Artinya dikalikan dengan min 2. Dikalikan min 2 juga. Jadi kita dapat
Z-nya nilainya 1 ya. Oke. Kemudian selanjutnya dari Z-nya kan udah nih, ini udah leading one-nya ini udah dapat semua. Nanti kita akan belajar di Gauss-Jordan metode. Kenapa dibuat satu dulu semuanya gitu kan? Ya intinya Gauss-Jordan itu seperti itu. Berikutnya gini, bikin yang ini, yang Y ini jadi 0 ya, yang di atasnya leading one ini jadi 0, menjadi 0 gitu ya. Maka dia dikalikan dengan min 1, second equation-nya ditambah dengan yang pertama. Maka kita dapat ini 2 ya, atasnya ini jadi 0. Berikutnya mana yang belum 0? Yang ini dan yang ini kan gitu ya. Maka dia lakukan ini, yang ketiga ini, supaya jadi begini. Nah, dapat ini, maka kita dapat solusinya. Maka X adalah 1, Y adalah 2, dan Z adalah 3 gitu ya. Nah, itulah step by step menggunakan elementary row operation. Nah, mengapa yang dijadikan satu yang di diagonalnya ini? Nah, itu kita pelajari nanti di Gauss-Jordan elimination. Nah, ini hari ini kita belajar sampai 3 elementary row operation yang dilakukan gitu ya. Nah, elementary row operation ini nanti dipakai di mekanisme Gauss and Jordan elimination. Oke. Nah, sampai situ kita ada homework ya. Kita ada homework, nanti teman-teman bisa lihat akan muncul di bagian sini ya. Assignment ya. Nah, assignment ini saya belum cek yang mana yang relate sama apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Mungkin yang open file ya. Nah, mungkin yang seperti ini. Carilah solusinya gitu ya, menggunakan elementary row operation. Nah, elementary row operation. Nah, ini saya akan kasih homework ini. Mungkin waktunya 2 minggu. Nah, kalian silahkan dikerjakan gitu ya. Sekali lagi, assignment ini 25% loh. Kalau bisa full score lah semuanya gitu ya. Nanti step by stepnya silahkan pakai di buku. Silahkan cek bagaimana caranya gitu ya. Kalau bisa yang detail gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman semua?